Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu alal habibil aliyil azim. Sayyidina Muhammadinil hadi ila tharatil mustaqim. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Salam sejahtera atas kekasih yang tinggi lagi agung, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk jalan yang lurus. Pengertian ma'rifat. Penjelasan ini diambil dari kitab Futuhat Ulumus Sufiyah. Tentang pengertian ma'rifat, Dr. Mustafa Zahri mengemukakan salah satu pendapat ulama tasawuf, antara lain, ma'rifah adalah ketetapan hati dalam mempercayai hadirnya wujud yang wajib adanya, yaitu Allah Azza wa Jalla, yang menggambarkan segala kesempurnaan. Artinya, seseorang yang sudah ma'rifat, di dalam hatinya ada ketetapan, mempercayai zat wajibal wujud atau wujud yang wajib ada, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketetapan hatinya itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abi Qasim Al-Qurtubi berkata, ulama bukan ahli tasawuf memberikan pendapatnya tentang pengertian ma'rifat, yaitu pengetahuan. Maka tiap ilmu itu adalah ma'rifat, dan tiap ma'rifat adalah ilmu. Dan tiap-tiap alim tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang arif. Dan orang arif adalah alim. Selanjutnya dalam kitab tersebut memberikan rincian tentang pengertian ma'rifat sebagaimana berikut. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu adalah arif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakikat. Orang ya'rif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara dalil saja, maka dia adalah disebut mutakallimin atau ahli ilmu kalam atau ahli usuluddin. Sedangkan orang ya'rif tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taklid, yaitu hanya menuruti perkataan orang saja tanpa mencari dalil, maka orang itu adalah disebut orang awam. Selanjutnya,
Abu Al-Faidl bin Ibrahim Al-Maisiri, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Zunnun Al-Misri, dan dikenal serta dipandang sebagai bapak paham ma'rifat. Beliau menerangkan ada 3 macam pengetahuan tentang Tuhan. Yang pertama, pengetahuan orang awam, atau disebut ilmu al-am. Pengetahuan orang awam ini yaitu Tuhan satu dengan perantaraan ucapan kalimah syahadat. Pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan ulama, atau disebut ilmu al-alim. Pengetahuan ulama tentang Tuhan adalah Tuhan satu menurut jalan akal pikiran. Pengetahuan yang ketiga adalah pengetahuan sufi atau ahli tasawuf. Disebut ilmu al-arif. Pengetahuan sufi atau pengetahuan ahli tasawuf tentang Tuhan adalah Tuhan satu dalam penglihatan hati sanubari. Selanjutnya, Syekh Zunnun Al-Misri memberi penjelasannya bahwa Tuhan satu dengan perantaraan hati sanubari, dan sesungguhnya pengetahuan awam dan ulama di atas itu belum dapat memberikan pengetahuan hakiki tentang Tuhan. Sehingga kedua pengetahuan tersebut barulah sampai disebut ilmu, dan tentunya belum dapat dikatakan sebagai ma'rifat. Dengan demikian, pengetahuan yang disebut ma'rifat adalah pengetahuan sufi. Karena mereka dapat mengetahui hakikat Tuhan atau ma'rifat, sehingga ma'rifat hanya dapat diperoleh oleh kaum sufi. Mereka sanggup melihat Tuhan dengan cara melalui hati sanubari. Di samping itu juga mereka di dalam hatinya penuh dengan cahaya, yaitu nur Allah. Untuk memperoleh pengertian dan paham tentang makrifat tentang Tuhan, Syekh Zunnun Al-Misriyah mengatakan, "Araftu Rabbi walaula Rabbi lama araftu Rabbi." Artinya, aku mengetahui Tuhan dengan Tuhan, dan sekiranya tidak karena Tuhan, aku tak akan tahu Tuhanku. Sebuah pemahaman yang menggambarkan bahwa ma'rifat itu tidak diperoleh dengan begitu saja, tetapi merupakan pemberian Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ma'rifat tentunya bukan hasil pemikiran manusia, tetapi tergantung kepada kehendak dan rahmat Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat adalah pemberian Tuhan kepada kaum sufi yang sanggup menerimanya. Alat atau prasarana untuk memperoleh ma'rifat oleh kaum sufi disebut sir. Dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan adanya 3 alat yang terdapat dalam tubuh manusia yang dipergunakan oleh orang sufi dalam hubungan mereka dengan Tuhannya, yaitu alat di dalam tubuh manusia. Yang pertama adalah al-qalbu. Al-qalbu fungsinya untuk dapat mengetahui sifat
sifat Tuhan. Alat yang terdapat di dalam tubuh manusia yang kedua yaitu al-ruh. Al-ruh ini fungsinya untuk dapat mencintai Tuhan. Alat yang terdapat di dalam tubuh manusia yang ketiga disebut as-sir. As-sir ini fungsinya untuk melihat Tuhan. Kedudukan as-sir lebih halus dari ar-ruh dan al-qalbu. Sedangkan ar-ruh lebih halus dari al-qalbu. Qalbu di samping sebagai alat untuk merasa juga sebagai alat untuk berpikir. Bedanya antara qalbu dengan akal ialah kalau akal tidak dapat menerima pengetahuan tentang hakikat Tuhan, tetapi qalbu dapat mengetahui hakikat dari segala hal yang ada, manakala qalbu itu dipenuhi cahaya dari Tuhan. Manakala qalbu itu dipenuhi cahaya dari Tuhan, maka qalbu itu bisa mengetahui rahasia-rahasia Tuhan. Posisi as-sir bertempat di dalam ar-ruh, dan ar-ruh sendiri berada di dalam al-qalbu. Selanjutnya, as-sir akan dapat menerima pantulan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila qalbu dan ruh benar-benar suci, kosong dan tidak berisi suatu apapun. Artinya, kosong tidak berisi tentang keburukan-keburukan. Maka apabila hati telah kosong dengan seperti suasana demikian itu, maka Tuhan akan menurunkan cahayanya kepada mereka, yaitu orang-orang sufi. Dan pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cahayanya kepada hati mereka, maka mereka yang dilihatnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan pula bahwa as-sir bertempat di ar-ruh dan ar-ruh bertempat di qalbu. As-sir timbul dan dapat menerima limpahan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau qalbu dan ruh itu telah suci sesuci-sucinya, kosong tidak berisi apapun, ketika itulah Tuhan menurunkan cahayanya kepada sang sufi, dan yang dilihat oleh sufi itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ketika itu ia telah sampai ke tingkat ma'rifat. Pada kedudukan di atas, seseorang sufi telah berada pada tingkat ma'rifat. Sifat dari ma'rifat Tuhan bagi seorang sufi adalah kontinu, yaitu terus-menerus. Semakin banyak mendapatkan ma'rifat Tuhan, semakin banyak yang diketahui tentang rahasia-rahasia Tuhan. Sehingga orang-orang sufi semakin dekat dengan Tuhan. Namun, untuk memperoleh ma'rifat yang penuh tentang Tuhan, yaitu mustahil, sebab manusia bersifat terbatas, sedangkan Tuhan bersifat tidak terbatas.
Di samping itu, proses sampainya kolbu pada cahaya Tuhan erat kaitannya dengan konsep takhali, tahalli, dan tajalli. Takhali yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela, yaitu mengosongkan diri dari akhlak tercela, yaitu kotoran-kotoran hati dan perbuatan maksiat, dan melalui tahapan pertaubatan terlebih dahulu. Hal ini dilanjutkan dengan tahalli, yaitu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia dan amal ibadah. Sedangkan tajalli adalah tersingkapnya hijab, yaitu penutup, sehingga tampak jelas cahaya nur Allah atau cahaya Tuhan. Ma'rifat seperti ini dibenarkan dan diakui oleh ulama tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sharing saya pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat dan lebih dapat memotivasi untuk terus meningkatkan perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan sehari-hari, agar iman kita makin meningkat dan makin mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.